Mengedukasi customer tentang kualitas coklat yang baik itu susah. Karena kita sebetulnya orang Indonesia terutama taunya coklat itu kan bikin gendut. Nah, kita itu struggling banget tuh mengedukasi bahwa coklat itu gak sejahat itu loh gitu. Kalau mungkin di awal-awal dulu coklatin nyerah, mungkin nggak akan sampai sekarang kali. Karena jualan produk premium, terus juga untuk mengedukasi dan ngasih tahu bahwa coklat itu sebegini banyak kebaikannya, itu sangat susah, Mbak. UMKM tapi jualnya premium. Ya nggak sih? Suka dipandang sebelah mata kah? Atau gimana? Sering banget. Terus gimana dong? Yang paling sering tuh justru malah kayak gini. Ih, rasanya sama aja. Sebenarnya kan kalau coklat kan memang rasanya ya coklat ya. Cuma kita berani bilang bahwa kita ini adalah bubuk minuman coklat, bukan bubuk minuman rasa coklat. Itu yang beda. Itu keunikannya kan. Tadi udah dibilang milikilah keunikan sendiri. Kalau coklatin keunikannya salah satunya memang real coklat. Iya. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo sahabat Paxel, kita bertemu lagi nih di podcast Antarkan Kebaikan bersama saya Inayu. Nah, Anda pasti sudah sadar bahwa episode kali ini episode yang super spesial. Kalau biasanya saya duduk sendiri gitu ya, paling banyak kayak berdua lah ya sama tamunya ya. Kemudian settingan di belakangnya juga lebih ke nuansa-nuansa warna ungu gitu ya, nuansanya warna Paxel. Kali ini ekstra spesial, karena apa? Karena masih dalam suasana dan juga semangat tahun baru, saya nggak mau sendirian podcastnya. Saya mau ngajak salah satu partnernya Paxel, di mana dua brand ini nih, maupun Paxel maupun brand yang sebentar lagi akan saya perkenalkan ini, kita berdua atau kami berdua ini berkomitmen untuk hadir selalu untuk UMKM Indonesia dan juga memberikan insight-insight bermanfaat tentunya untuk kemajuan UMKM Indonesia juga. Nah, di sebelah ujung sana sudah ada seorang pria yang cakep banget ya, tapi ternyata bukan cakep aja, tapi beliau ini juga yang nge-handle UMKM di Jakarta ya. Beliau bernama Mas Agung. Yes. Halo Mbak Inayu. Halo Mas Agung, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Mas Agung ini adalah perwakilan dari Rumah BUMN Jakarta ya. Jadi Rumah BUMN Jakarta ini bisa dibilang seperti wadahnya ya. Betul, wadahnya para UMKM di Jakarta khususnya gitu ya. Betul. Yang memastikan bahwa UMKM ini bisa lebih cepat lagi eskalasinya, lebih empowered lagi gitu ya. Betul. Dan lebih siap untuk naik kelas juga. Betul. Pastinya. Bersama dengan Mas Agung. Mas Agung ini juga sebenarnya dia punya talk show ya, punya podcast ya. Betul. Namanya apa? Boleh dong diceritain nih? Oke, jadi Rumah BUMN Jakarta sendiri punya podcast namanya podcastnya RB Jakarta, Mbak. RB Jakarta. Di situ kita ngebahas UMKM juga, dan juga kita ngebahas bagaimana sih perilaku konsumen terhadap pembelian mereka kayak gitu. Itu banyak sih, dan juga bisa dilihat di YouTube channel kami Rumah BUMN TV. Oke, jadi subscribe. YouTube-nya Rumah BUMN TV maupun YouTube-nya Paxel pastinya jangan lupa di-like dan di-subscribe. Betul. Ya pastinya. Dan tadi ngobrolin soal UMKM ya. Nggak afdol dong kalau kita berdua aja ngobrol. Betul, ya kan. Nanti kita obrolannya apa gitu kan. Kita di tahun yang baru ini, masih dengan semangat yang baru ini, tentunya apalagi sih kalau kita bukan pingin ngobrol langsung nih sama salah satu UMKM yang bukan hanya binaannya Rumah BUMN Jakarta, tapi juga pengguna setia Paxel pastinya ya. Di antara kami berdua, nah kameranya bisa langsung ya nanti di shoot ke Ibu cantik di sebelah saya ini, ada Ibu Irena Suroso. Selaku founder, bisa dibilang gitu ya, founder dari brand yang ada di sini. Anda bisa lihat ya, brand Coklatin namanya. Nah, seperti apa brand Coklatin? Langsung kita sapa. Apa kabar? Halo Mbak, sehat. Alhamdulillah ya. Sudah beberapa kali TikTok sama Mas Agung pastinya ya? Sudah sering. Sudah tidak terhitung. Udah jadi bestie nih jangan-jangan ya. Oke, tapi baru kali ini kita bersama Paxel halo-halo sama Coklatin. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banget udah setia juga menggunakan Paxel ya. Dengar tadi pengalamannya katanya senang bisa antar keluar kota masih bagus. Alhamdulillah ya. Tapi juga tentunya bukan cuman logistik aja yang bagus atau pembinanya aja yang mesti kece nih. Produknya juga mesti bagus dong ya kan, karena mau diedukasi seperti apa, mau dimodalin sebesar apapun, kalau misalkan memang
foundernya atau pelakunya tidak punya visi ke depan untuk memang menjadi brand yang bagus gitu ya, brand yang bisa ngejual gitu ya, pasti nggak jalan. Nah, Betul. Coklatin ini saya mau sok tahu dulu nih Bu Iren ya. Kalau dilihat dari packagingnya, coba diambil dikit ya. Kalau dilihat dari packagingnya ini, belum pernah ngerasain aja pasti langsung punya feeling ini pasti brand jualan coklat, berhubung ini bubuk ya udah pasti bubuk coklat gitu ya. Terus kayaknya kok ini Indonesia atau luar negeri ya? Kok kayak mewah sekali. Nah, ya kan? Dan mungkin satu lagi Mbak Inayu. Ini UMKM apa bukan sih? Nah bener, ini UMKM atau brand korporat Yes, bagus betul, sih, betul. brand dari luar negeri Betul. gitu ya. Saking kemasannya proper, brandingannya bagus. Teman-teman kalau mau lihat sahabat Paxel atau sobat Brilian, Iya, UMKM Brilian. UMKM Brilian mau kepo-kepo IG-nya apa? IG-nya @coklat_in. @coklat_ ini itu Yes. bisa dilihat sendiri. Waktu kita stalking aja tadi saya lihat, aduh ini mah nggak kayak brand Indonesia, udah bisa disalah sangka nih ya kan. Boleh dong Bu Iren diceritain gitu ya, awalnya dulu deh, visi misinya apa sih ngebangun brand Coklatin ini, dan dari semua jenis produk ya. Kalau seller-seller kan biasanya nggak jauh-jauh dari kuliner Yes, ya, betul. frozen lah yang lagi ngetren sekarang misalkan, atau kue-kue apa. Ini kenapa tiba-tiba jadi coklat? Oke, kenapa coklat ya? Jadi sebetulnya dulu coklat ini mau gantiin minuman favorit saya. Jadi saya dulu coffee addict, tapi coffee addictnya terlalu addict dan bukan kopi yang sehat. Yang kopi sehat kan harus yang Tanpa kopi gula. pahit tanpa gula. Yes. Nah saya masih rasa-rasa. Nah intinya saya sebenarnya tadinya pengen minum buat konsumsi sendiri. Ternyata ada beberapa teman yang coba dan mereka suka. Akhirnya setelah saya coba belajar tentang coklat, saya agak amazed bahwa ternyata Indonesia adalah negara penghasil coklat ketiga terbesar di dunia. Nomor 3 terbesar di dunia loh, tapi kita nggak tahu sebagai warga negara Indonesia. Nah dari situ kita coba belajar, gali terus, makin banyak fakta menarik kan. Akhirnya kita memutuskan untuk oke deh kita, kan saya juga kebetulan waktu itu udah mau resign nih. Jadi untuk gantiin penghasilan kita coba bikin produk bubuk minuman coklat yang memang kita ambil bahan bakunya dari coklat Indonesia. Oke, jadi dari gitu. awal visinya itu memang mau membuat sebuah produk yang disukai, Iya, berangkat dari betul, situ dulu tuh betul, maksudnya ya. betul. Yang disukai karena suka minum coklat Coklat. gitu kan ya. Kemudian maunya yang memang dari Indonesia. Iya. Karena ternyata Indonesia juga Penghasil, produsen, ya. penghasil Nomor nomor 3 bahkan di dunia, dan itu Betul, belum terlalu betul, terekspos. betul, Oke. Betul. Terus secara brandingnya kan kalau kita lihat kan ini kan emang kayak produk bagus banget yang Yes. udah siap banget deh kayaknya kalau buat dijual di luar negeri bahkan sekalipun gitu ya. Jadi apakah dari awal memang visinya udah pingin ngebentuk atau ngebangun sebuah brand yang memang seperti itu, atau ini terjadi along the way aja? Saya sama suami kebetulan pengen mengangkat coklat Indonesia bener-bener powerful. Jadi Oke. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara penghasil coklat terbesar ketiga secara komoditi, tapi juga as a brand, sebuah brand. Jadi selama ini kan stigma orang coklat itu dari Swiss, dari Belgia, Betul. tapi padahal Indonesia punya coklat bagus. Makanya kita branding benar-benar serius nge-branding supaya orang Indonesia aware nih, oh ada minuman coklat asli Indonesia dan enak. Gitu, dari segi kemasan, dari segi rasa. Karena dari saya pribadi sendiri sebagai konsumen, memposisikan diri sebagai konsumen, kalau kita udah ngelihat produk dari awal kemasannya udah bagus, terus rasanya enak, pasti beli lagi kan. Iya, Nah, betul, gitu. betul. Kadang-kadang bahkan kita beli barang karena suka aja sama kemasannya, ya kan? Belum tentu dalamnya enak. Belum ya. tentu, dan gak mikirin Betul. gitu, Iya, ya kan? iya. Yang penting bagus gitu, dan Yes. itu ternyata salah satu strategi yang dipakai Oleh sama Coklatin Betul, juga betul. gitu kan. Jadi berawal dari packaging yang baik. Nah ini masukan nih untuk sahabat Paxel nih, para UMKM ataupun sobat UMKM UMKM Brilian Brilian. ya. Mungkin ketika mendevelop produk jangan remehkan Iya. gitu ya. Packaging. Juga Betul. gitu, dan logo branding juga ya, ini boleh kita ambil nih. Tadi kan Bu Iren sempat cerita soal logonya aja itu dipikirin. Ini kalau Anda lihat ya di sini, ini ada huruf C, Coklatin C gitu ya. Dan itu kompleks banget kelihatannya. Iya, dari jauh kayak ini jelimet nih, pas dideketin, oh ternyata Indonesia. Tuh, Ya. negara penghasil, daerah penghasil coklat yang ada di Indonesia. Oke, ada apa aja nih? Bali, Ada Bali, gitu ya. Jawa, Oke. Sulawesi. Karena kita memang misinya ke depan one day
didoain ya, diaminkan. Amin. One day huruf C ini nanti ada di beberapa mall yang ada di Indonesia kayak si kopi hijau itu. Orang begitu ngelihat C dengan batik-batik, orang udah aware bahwa itu adalah coklat orang Coklatin. Indonesia. Amin. Gak ada yang gak mungkin Betul, ya kan. betul. Apalagi kalau konsisten, visi misi strategi semua jelas didukung oleh Rumah Rumah BUMN BUMN, Jakarta. betul. Shippingnya juga didukung sama Oleh Paxel ya kan. yes. Apa yang gak mungkin ya kan? Nanti kita bisa lihat sama-sama di Betul, mall betul, ya. Coba betul, nanti betul. berapa tahun lagi kita reuni ya di sini ya. Kita balik lagi ke sini ya. Kita Mbak balik Ida, lagi ke sini, kita lihat coklatnya udah ada di mall mana aja sih, jadi Iya, kafe gitu ya. betul. Kafe khusus Amin, coklat, amin. ide bagus ya. Oke, jadi kalau ditanya visi misinya apa, memang ingin membuat sebuah produk yang bagus secara branding, tapi lebih dari itu juga kualitasnya juga Yes, terjaga. kualitasnya pasti. terjaga karena kita juga pakai bubuk, kita pakai coklat yang difermented dan itu diambil dari Oke. petani. Hmm. Nah, kita mau empowering petani coklat juga karena selama ini kalau misalnya teman-teman ada di daerah yang memang punya banyak perkebunan coklat, coba lihat deh petaninya. Rata-rata kehidupannya juga tidak sebaik Oke. apa namanya tidak sebaik produk coklat yang kita konsumsi. Jadi kan rata-rata kita misalnya minum coklat atau makan coklat mahal-mahal harganya, Yes. tapi petani yang nanam buahnya itu kehidupannya tidak selayak. Yes. Berarti ada unsur sosialnya Ada juga. unsur sosial. Jadi kita juga. memang mau empowering supaya si petani ini hidup lebih Layak. lah Hmm. gitu. Kita memberdayakan petani Oke. supaya taraf Yes, hidupnya yes. lebih baik lagi. Tapi untuk kedepannya Gitu. nih dari coklatin sendiri, kira-kira bakal ada mungkin divisi CSR-nya atau mungkin ada dana CSR lah. Ya, Bila mana kalau mungkin coklatin udah besar, kan kita berdoa coklatin ini besar ya Bu. amin, Amin. amin. Karena tadi dari awal ada sisi sosial nih, kedepannya bakal ada nggak sih kayak program CSR dari coklatin mungkin? Oke, kalau untuk program CSR sebetulnya saat ini pun dari awal Coklatin hadir itu kita sudah setiap bulannya menyisihkan. Oh. Menyisihkan, tapi memang kita tidak pernah blow up karena kita menganggap ini adalah sebagian besar yang kita sisihkan untuk para kaum duafa dan juga kita lebih ininya ke difabel sih. Oke. Ke yayasan I see. difabel gitu. Nah, kedepannya kita punya misi di 2003 ke atas itu kita mau masuk ke sekolah-sekolah yang memang ada mitra petaninya kita. Jadi Oke. memang sekolah yang di sana mungkin belum layak, kita mungkin akan sisihkan CSR-nya untuk ke sana gitu. Oke. Di daerah penghasilnya petani ya yes, gitu. Jadi cuannya jalan, tapi di belakangnya juga harus didukung Sosialnya dengan juga. niat baik, Niat baiknya, ya kan? betul. Benar-benar. Tapi itu salah satu yang sering diangkat juga di podcast Antarkan Kebaikan gitu ya, Bu Iren dan juga Mas Agung. Emang ya itu cerita-cerita Iya, inspiratif yang banyak saya dengar tuh, kesuksesan orang itu kadang-kadang bukan cuma masalah Uang, planningnya, betul. uangnya, ya kan, modalnya berapa Betul. gede gitu. Tapi seberapa banyak sih kebaikan-kebaikan yang sudah ditabur ke kanan ke Yes, kirinya ini, ke depan belakangnya juga, bahkan orang-orang yang mendukung di belakangnya. Mereka jangan sampai dilupakan juga gitu Yes, kan, karena betul. kesuksesan kita juga bukan karena kita semata. Iya betul, Iya. betul. Itu yang kita nggak boleh lupa, terutama untuk seller-seller juga Yes, gitu yes. ya. Mm-mm. Oke, kemudian kalau mengenai pendapatnya Bu Iren sendiri nih ya, terkait bisnis UKM di Indonesia, khususnya kuliner lah ya. Merasa seperti apa belakangan ini? Ini usahanya kan belum terlalu lama ya kalau nggak salah dibangun ya. Iya. Apakah memang merasa mulai di momen yang tepatkah dikala sekarang trennya memang ke arah sana, kuliner UMKM lagi mulai berjaya gitu kan ya? Pendapatnya seperti apa sih? Dan ke depan juga apakah dirasa masih promising prospeknya? Sangat. Semakin setiap bulan, setiap tahun pergerakan UMKM khususnya kuliner semakin banyak ya Mas Yes, Agung. betul. Pasti juga member RB juga makin Makin meningkat banyak, ya, betul. makin banyak. Karena memang sekarang ini saya melihat UMKM banyak banget yang pintar bikin produk bagus. Kan kita suka udah nemuin ya produk-produk Yes. lokal makin keren, packagingnya makin bagus, rasanya pakai enak. Jadi saya optimis sih untuk UMKM kuliner ke depannya jauh pertumbuhannya jauh lebih pesat gitu. Iya, apalagi sekarang wadah yang ngedukung juga Banyak. makin Iya, banyak sebanyak. ya kan. Oke. Pelatihan-pelatihan kayak apa sih yang biasanya dari angle UMKM ya? Ini kita mumpung ngobrol sama UMKM nih, UMKM, iya. kita bisa dapat langsung Insight insight-nya ya dari kan. UMKM langsung. Biasanya pelatihan-pelatihan kayak apa yang paling dicari gitu sama UMKM?
pelatihan yang paling dicari biasanya kita social media. Nah, itu kan ya cara branding ya berarti ya. cara nge-branding produk di social media, di e-commerce itu sangat membantu sekali sih untuk UMKM. Dan terakhir kan juga di RB kalau nggak salah ada pelatihan mengenai mindset ya, karena Mindset itu ada. juga perlu dibenahin ya. Itu kan fundamental mungkin ya. Betul gitu. Itu juga sangat bermanfaat sih untuk UMKM karena kalau mindsetnya kita pantang menyerah, produknya juga pasti akan tetap jalan terus gitu. Walaupun di masa-masa sulit kayak kemarin COVID gitu. Jadi tetap jalan. Tapi benar juga sih masalah sosial media ya. Kami pun di RB memang memberikan pelatihan-pelatihan digital, Mbak. Lebih ke arah digital sih buat teman-teman UMKM. Karena kami ini harapannya memang UMKM ini bisa bersaing di dunia digital. Ya kita nggak bisa pungkiri ya, kita bangun tidur aja buka HP, sosmed gitu kan. Bukan istri atau suami yang pertama dicari gitu kan, pasti HP gitu. Nah di sini pun kami membantu teman-teman UMKM juga Mbak dalam rangka literasi digital. Khususnya mungkin UMKM ini kan memang mayoritas tuh udah di atas 40. Jadi mereka mungkin agak kesulitan juga dalam hal teknologi. Nah itu sih yang kami ingin perlu catch up lagi gitu ya. Perlu catch up lagi. Seperti itu. Oke, berarti dari Bu Iren tadi cerita kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk bisa sukses ya, paling nggak menuju sukses gitu ya. Pertama adalah mindsetnya dulu ya kan. Mindsetnya jangan cuma mau jual barang yang bagus aja tapi kualitas nggak dijaga, tapi juga bagus iya pasti, tapi kualitas juga harus dijaga dan cari keunikannya sendiri. Kalau Coklatin contohnya keunikannya memang mengangkat Indonesia ya kan, mulai dari brandingnya sampai tadi itu dia punya misi memberdayakan petani-petani coklat di Indonesia juga gitu kan ya, dan di luar itu pantang menyerah. Iya. Emang pernah mau nyerah? Pernah. Ngomongnya pantang menyerah tadi. Padahal sebagus ini. Makanya pas dengar pantang menyerah, emang apa yang mau dinyerahin gitu? Mengedukasi customer tentang kualitas coklat yang baik itu susah. Karena kita sebetulnya orang Indonesia terutama taunya coklat itu kan bikin gendut. Ya kan. Jadi waktu pertama banget Coklatin hadir, kita ada di pameran, kita tawarin customer, mereka selalu terutama perempuan, nggak mau, saya takut gendut. Padahal sebetulnya yang bikin gemuk, yang bikin gendut itu bukan coklatnya, tapi kandungan gulanya. Dan banyak produk coklat sayangnya kandungan coklatnya rendah, kandungan gulanya yang tinggi. Itu ya sebetulnya yang bikin gendut. Nah kita itu struggling banget tuh mengedukasi bahwa coklat itu nggak sejahat itu loh gitu. Kalau mungkin di awal-awal dulu Coklatin nyerah, mungkin nggak akan sampai sekarang kali, karena jualan produk premium, terus juga untuk mengedukasi dan ngasih tahu bahwa coklat itu sebegini banyak kebaikannya, itu sangat susah Mbak. Gitu. Perlu edukasi juga ya. Jadi UMKM dapat edukasi dari rumah BUMN, dari Paxel gitu ya. Tapi ternyata UMKM sendiri harus mengedukasi customernya gitu kan, yang pada bebel duluan nih, udah kayak antipati duluan ya. Dia nggak bikin gendut katanya. Nggak mau, pokoknya takut gendut gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tadi saya tertarik dengan statement yang katanya jual premium gitu ya. UMKM tapi jualnya premium. Ya nggak sih? Suka dipandang sebelah mata kah? Atau gimana? Karena orang pasti, harga segitu mending beli yang di mall. Ya dong, orang biasa kayak gitu kan, ya kan? Itu suka terjadi kayak gitu Bu? Sering banget. Terus gimana dong? Yang paling sering tuh justru malah kayak gini. Rasanya sama aja. Sebenarnya kan kalau coklat kan memang rasanya ya coklat ya. Cuma kita berani bilang bahwa kita ini adalah bubuk minuman coklat, bukan bubuk minuman rasa coklat. Itu yang beda. Itu keunikannya kan. Tadi udah dibilang milikilah keunikan sendiri. Kalau Coklatin keunikannya salah satunya memang real coklat. Bukan cuman bubuk dikasih rasa coklat. Ya kan? Jadi kalau mau lihat kualitas produk yang baik, lihat ingredients-nya di belakang, apakah itu ada artificialnya, perasanya. Nah, rata-rata produk UKM yang premium itu memang menjaga kualitas dan memang kita tidak menggunakan bahan yang aneh-aneh, perasa atau lain sebagainya gitu. Jadi double challenge nih. Jadi UMKM aja udah sebuah tantangan gitu kan ya. Terus sekarang UMKM menjual premium pula, tapi ternyata udah berapa tahun bikin Coklatin ini? 6 tahun. 6 tahunan ini ternyata jalan-jalan aja kok. Malah makin terbukti dengan banyaknya prestasi ya kan, lewat rumah BUMN Jakarta terutama kan. Favorit apa tadi?
sosmed ya, aku dikasih Di bocorannya. Brilliantpreneur 2022 ini jadi UMKM favorit on social media. On social media. Di 2021 itu apa ya, pemenang pertama PRS. Oh iya, pemenang pertama Juara PRS. pertama. Dan ini juga jadi inspiratif sih menurut saya PRS ini. Iya. Boleh deh diceritain Bu Iren dikit Apa tuh? nih. Coba bocorin Coba nih. dong. Kita Karena yang coba nonton ini menggali ya. insight untuk dibagikan ke seller-seller lain. Makanya ini kayaknya nggak tahu PRS nih, masih banyak orang belum tahu PRS. Ya, Bu Iren. jadi di 2021 BRI ada kompetisi namanya PRS Pesta Rakyat Simpedes 2021. Nah, kita itu dikurasi dari sekian ratus peserta menjadi 6 besar. Nah, 6 besar itu dikurasi lagi, kita di challenging. Selama ini kan kompetisi ngomongin produk sendiri. Kalau produk sendiri mungkin para owner, para founder udah kelotokan nih tentang produknya. Tapi di PRS kita di challenging untuk bikin produk baru. Kita disuruh gimana ngedevelop, kita disuruh gimana merchandising, bikin desainnya, bikin rasanya sampai jadi. Dan itu Coklatin dapat juara 1. Wow. Dan produknya yang mana yang? Yang ini namanya Coco Criollo by Cookies sebetulnya. Oke. Dan ini produknya ada di hampers edisi Natal. Yang mana tuh? Boxnya adalah ini. Dan kita belum launching karena kan masih di develop, karena kan untuk melaunching produk butuh sertifikasi dan lain sebagainya, itu masih dalam proses pengurusan. Oh, jadi memang Belum benar-benar- launching. Belum Kita launching. Kita coba. Jadi 2 orang pertama ya yang nyoba ya. Jadi benar-benar si Coklatin ini sebelum terjun ke pasar, Iya. mereka benar-benar Ngeriset. mempersiapkan dulu ya, Bu. Betul, kita ngeriset waktu pas PRS 1 itu saya sampai ke Kebumen karena memang challenge-nya suruh bikin produk dari kelapa waktu itu. Oke. Jadi kita bikin cookies dari tepung kelapa. Oke. Jadi kita riset ke Kebumen, kita benar-benar riset kelapanya dan lain sebagainya sampai akhirnya jadi sebuah produk gitu. Nah, itu kita juara 1 di 2021, lalu juga juara ketiga komitmen buying. Jadi BRI punya program di Brilliantpreneur 2021, itu kita ditemukan sama beberapa buyer business matching, dan akhirnya kita mendapatkan 3 besar komitmen buying tertinggi. Gitu. Oke. Kalau ditarik kesimpulannya semua sebenarnya karena planningnya mateng nggak sih? Ya nggak sih? Karena Yes. punya konsep, Betul, karena betul. punya planning yang jelas gitu kan, tahu positioningnya di mana. Iya. Nah, sahabat Paxel ataupun sobat Rumah UMKM Brilliant. Brilliant ya, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita tiru banget nih sebagai seller ya, bahwa memang kadangkala bukan berarti produknya itu nomor 2, bukan ya, produk tetap utama, tapi kadangkala memang konsepnya itu, fase pertamanya itu ya, itu yang benar-benar jangan disepelekan, ya kan? Ketika kita udah tahu di mana kita mau posisi brand kita berada nih, brand positioningnya di mana, siapa target marketnya, pokoknya menentukanlah dengan jelas di awal gitu ya. Insya Allah mah udah bisa lah ke depannya gitu ya. Yes. Next step-nya tinggal nge-develop produknya gitu kan, menjaga marketing awareness-nya ya kan. Tapi yang penting bagus dulu nih, dan itu terasa banget sih jujur ya, ketika saya ngeliat kayak gini tuh nggak usah Kemasannya aja udah beda ya? Iya, nggak usah dikasih tahu apapun deh tentang Coklatin gitu, saya langsung ngerti. Ini bagus banget sih, ini brandingannya bagus, dan langsung ngerti oh Indonesia. Karena namanya juga Coklatin, bukan Coklatin. Coklatin gitu ya. Bahkan semisal rasanya kurang juga, ini dari tampilannya aja udah bikin enak gitu. Udah bikin enak, gitu. udah yakin lah enak pokoknya. Udah yakin gitu enak. Ya. Nah, jadi Tapi ini beneran kekuatan enak kok. branding. Ini beneran enak. Beneran enak ya. Abis Beneran ini aku coba ya Mas Agung ya, aku buktikan pokoknya omongan. Beneran enak dong. Beneran enak dong. Oke. Dan ini sekarang udah ada berapa varian sih? Kalau boleh Sekarang kita ada 4 varian. Yang paling terakhir kita launching itu adalah varian Java Criollo yang warna merah. Ini punya cerita unik lagi nih Mbak. Jadi ini adalah bahan bakunya dari biji coklat rare, langka, cuma ada 5% di dunia, Indonesia punya dan cuma di Jawa Timur. Oke. Dan kita adalah produk bubuk minuman coklat Criollo pertama di Indonesia. Nice. Jadi Jadi belum ada sama sekali. Belum ada Dan Coklatin yang dijamin punya. ini karena cuma ada di Indonesia ya, Iya. yang minum ini akan menjadi pengalaman pertamanya Pengalaman pasti pertama, ya, karena nggak betul, pernah nemuin betul, merek betul. lain sekalipun. Iya. Dan ini Coklatin yang punya luar biasa Java Criollo. Criollo. Iya. Oke. Nice. Tapi dari keempat varian itu emang yang membedakan apa nih? Karena saya ini bukan pecinta coklat, maksudnya saya suka coklat, tapi saya bukan expert di coklat. Yang ngerti banget. Yang ngerti gitu. banget gitu. Iya, Jadi iya. saya nggak bisa ngebedain
ini apa sih bedanya gitu kan? Ya. Nah, Tidak kalau ada sih. kita memang perbedaannya adalah di percentage coklatnya. Jadi kalau misalnya yang suka coklat banget itu ada dark chocolate. Nah, kalau misalnya yang tengah-tengah lah, sukanya yang milky, kita ada creamy latte. Oke. Itu aku sukanya yang Aku itu. creamy. Iya. Oh, kita sama Kita ya. sama. Kopi-kopi apa kok bukan kopi coklat-coklat yang manis-manis Iya, aja Iya, gitu manis ya. aja. Nah, kalau yang klasik itu biasanya masuk ke pasar yang memang biasa taunya coklatnya manis. Coklat manis itu lebih light lagi coklatnya. Nah, untuk si Java Criollo ini adalah masuk ke segmen orang yang memang mau nyari coklat sehat, indeks glikemiknya rendah karena pakai palm sugar organik, vegetarian, vegan friendly. Jadi ini sangat cocok untuk yang keto, yang vegan gitu. Jadi kita memang bikin coklatnya itu basic coklat, tidak ada rasa-rasa karena memang kita pengen ngasih tahu bahwa coklat itu seperti ini loh rasa yang sesungguhnya gitu. Salah satu keunikannya juga ya kan, pengennya menghadirkan rasa yang ori gitu, yang benar-benar real ya. Yes, authentic coklatnya. Authentic coklat. Oke. Kalau dilihat tadi pengalamannya udah banyak banget, bisnis memang relatif dibilang masih muda udah 6 tahun, dibilang lama juga baru 6 tahun sebenarnya ya, tapi paling nggak growing ya, growing banget dan udah dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang didapatkan juga sepanjang perjalanan 6 tahun ini. Tadi mengaku bilang masih ini kok melihat peluang gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin tahun 2023 yang ini kita baru di awal tahun ya kebetulan sekarang. Tapi kan semua udah bilang hati-hati sama tahun 2023. Resesi di depan mata, takut ini, takut itu. Gimana strateginya coklat ini? Sementara barangnya premium, takut nggak sih kalau misalkan terutama di awal tahun orang masih jaga-jaga uangnya mungkin kan beli coklat bubuk Mungkin coklat nggak prioritas dulu misalkan kayak gitu ya, atau enggak ya udah beli aja ya pengen sih tapi nanti deh besok-besok aja beli yang murah dulu atau enggak yang merek lain dulu. Takut nggak sih Bu Iren? Strateginya seperti apa? Kita sudah mengalami COVID kemarin, pandemi 2 tahun ya, struggling juga. Jadi kalau kami yakin resesi ini juga kita bisa melewatinya sih. Gitu. Karena mungkin COVID lebih parah ya. Iya, kan kita ngalamin tuh semua pameran nggak ada gitu kan. Itu juga kan salah satu penghasilan terbesar kita dari pameran. Itu kita ngalamin nggak ada. Terus online juga siapa sih yang mau beli coklat bubuk online apalagi harganya segitu gitu ya. Itu sudah bisa kita lalui. Nah, strateginya sekarang kita memang memperkuat lagi brandingnya kita, memberikan edukasi coklat yang baik dan kualitas yang baik seperti apa. Dan saat ini kita sudah menggunakan brand ambassador yang siap membantu kita juga. Gitu. Jadi ternyata sudah dipersiapkan. Jadi ini contohlah contohlah brand yang punya planning yang bener-bener mateng gitu betul. Seperti coklatin ini. Oke. Terus udah gitu tadi sempat mention juga kualitasnya tetap dijaga. Jadi ternyata ya benar sih, maksudnya kita boleh takut dengan persaingan, kita boleh merasa maksudnya ya wajar, kita justru harus, aku rasa sih kita harus punya rasa insecure biar kita tetap terpacu punya untuk punya pertahanan diri, terpacu untuk ngasih lagi yang the best lagi gitu ya. Tapi ternyata itu dia tadi, mempertahankan kualitas itu tetap harus dijaga gitu ya. Maksudnya tantangan di mana-mana, saingan ada di mana-mana, tapi kalau memang kita di situ posisinya, ya kita tetap harus jaga gitu. Dan tadi sudah dibuktikan sendiri sama Bu Iren, bisa kok gitu ya, asal ya maksudnya kita juga memarketingkannya dengan cara yang tepat di channel yang tepat. Betul. Akhirnya kita ketemu target market yang tepat. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, sahabat Paxel ya maupun sahabat Brilliant, UMKM Brilliant tuh kan dari tadi UMKM Brilliant. Sahabat UMKM Brilliant, bukan nggak ada yang nggak mungkin pokoknya. Semua mungkin, tinggal gimana kita ngaturnya ya. Dan itu poin bagus banget yang bisa kita ambil dari coklatin ya untuk seller-seller lainnya ya. Oke. Apalagi yang mau digali nih Mas Agung nih? Apalagi ya? Strategi tadi udah kan ya. Tadi ceritanya udah. Pengalaman yang tidak terlupakan mungkin selama 6 tahun membangun bisnis ini yang bisa jadi pelajaran berharga banget yang bisa kita bagikan ke seller lainnya nih, apa nih? Pengalaman yang tidak terlupakan itu pengalaman baiknya coklatin sudah sampai Boston dan itu difasilitasi oleh BRI. Jadi ngapain kita tuh di Boston?
Pameran. Kita pameran di Boston. Kapan lagi kan ke Amerika cuma promosiin produk lokal gitu. Dan itu dibiayai. Dan itu dibiayai. Paling penting itu. Jadi sebetulnya saya mau kasih ini juga insight buat teman-teman UMKM lainnya. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa pameran di luar negeri itu mungkin brandnya punya duit gede gitu kan. Sebetulnya enggak. Kita bisa mendapatkan fasilitas itu selama kita aktif di komunitas, aktif di misalnya kayak jadi member di rumah BUMN gitu ya. Nah itu kita juga bisa kok ada di posisi itu dan mempromosikan produk kita nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri dan mereka ngasih feedback ke kita sangat baik. Itu sih pengalaman luar biasa gitu. Oke, wow, ternyata udah nyampe Amerika coklatnya ya. Oke. Udah. Terus kalau ini dari tadi kita ngomongin manisnya aja kayaknya kisah sukses dari si coklatin ini gitu. Tapi kalau pahitnya sendiri nih Bu, selain daripada masa COVID lah, ada nggak sih? Ya di awal-awal pahit kali ya. Iya, di awal-awal pasti pahit, struggling tadi mengedukasi customer kan tentang kualitas coklat yang baik dan coklat gak bikin gendut gitu tadi kan, gak jahat. Terus udah gitu juga membranding sampai di posisi ini juga cukup struggling kita. Karena banyak hal kayak misalnya banyak banget yang tergoda beli follower Instagram gitu kan, kayaknya followernya bagus gitu. Kita juga pernah loh. Jadi kalau lihat coklatin ada 2, cuma aktif 1, yang satu padahal followernya lebih banyak, itu sebenarnya beli. Kita juga tapi pernah ngalamin nggak dilanjutin karena memang kan fake kan. Tapi kan yang kayak gitu-gitu jadi pengalaman juga ya untuk UKM. Jangan tergiur kayak misalnya proses yang instan. Nah, jangan tergiur proses yang instan. Kadang-kadang kita berpikir oke, dengan follower banyak bisa ningkatin penjualan. Nggak juga sih. Tapi dengan konsisten dan juga tetap berjuang untuk mengangkat produk kita, itu sebenarnya yang bikin kita bisa maju. Gitu. Konsistensi, punya visi misi jelas, udah itu aja ya. Dan jangan ingin instan. Dan jangan mau instan. Yang instan itu hanya Instagram. Instagram aja nggak dilanjutin ternyata. Pantes aku tuh taunya coklatin punya 2 memang. Ternyata satu. Ternyata yang satunya itu yang organik. Jadi yang bagus itu sekarang yang organik, yang satu sudah kita tinggalkan gitu. Dan sekarang kita sedang merambah ke YouTube, karena YouTube itu nantinya akan kita masukkan materi-materi untuk edukasi semua hal tentang coklat. Gitu. Bukan cuma direct branding coklatin ya, tapi ada edukasinya juga. Good insight juga. Strategi 2023 juga tuh bisa dibilang ya. Maksudnya mempercantik lagi, mengemas dengan lebih cantik lagi marketing site-nya gitu ya. Tapi again nggak semuanya harus hard selling juga gitu kan. Dengan mengedukasi, karena tadi Bu Iren sendiri bilang banyak banget yang masih perlu diedukasi loh orang. Bukan coklat yang bikin gendut, tapi gulanya yang bikin gendut. Makanya belilah yang pure coklat gitu kan ya. Jadi mengedukasi juga salah satu bentuk konsistensi yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman seller lainnya pasti nih. Wow, nice insight. Kalau Mas Agung sendiri nih Kak, tadi kita udah dengerin cerita dari sisi seller ya. 2023 sendiri, Rumah BUMN Jakarta kan udah pasti dong sahabatnya UMKM se-Jakarta nih ya. Kira-kira akan ada inovasi apa lagi sih tahun ini? Oke, jadi di 2023 ini Rumah BUMN Jakarta mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kita pasti ada pameran, kemudian kita pasti ada kegiatan-kegiatan pelatihan bagi UMKM yang memang untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill ya. Misalkan kayak tadi, kita belajar digital marketing, kita belajar fotografi, kemudian kita pameran entah itu di JCC mungkin, dalam atau luar negeri itu kita pasti ada. Dan juga nanti di 2023 kita ada program insya Allah ini berjalan BRI Inkubator. Berinkubator. Jadi bentuknya lebih ke activation ya, activity yang menyupport si UMKM. Yes, betul. Pexel pun juga sih, maksudnya kami berkomitmen juga ya di tahun 2023 ini untuk lebih masif lagi merangkul UMKM, salah satunya dengan membuat wadah komunitas sendiri. Tadi Bu Iren juga sempat bilang kan, aktiflah di komunitas, jangan lupa nanti bergabung juga nih dengan komunitasnya Pexel ya pastinya. Selain bangun komunitas juga ada program-program yang khusus untuk didedikasikan untuk seller-seller ya. Jadi ada kayak paket membership
yang sekali beli paket terus nanti banyak benefit yang bisa di redeem oleh seller-seller gitu kan untuk membantu bisnisnya. Jadi ya pokoknya banyak lah pastinya. Jadi tetap harus follow, subscribe dan like juga Paxel maupun Rumah BUMN Jakarta untuk tahu update-nya. Oke, sekian sih kira-kira ya. Kalau dari saya sih sudah cukup. Dari Mas Agung sendiri Dari gimana? aku cukup sih. Cukup ya. Banyak banget insight yang Banyak aku dapat dari obrolan ini Benar, sih. banyak banget yang bisa kita pelajarin bersama dan juga diterapkan mudah-mudahan nih sama UMKM dari Coklatin. Dari UMKM yang base-nya di Jakarta tapi bisa sampai Amerika. Nah tuh, apa sih rasanya tadi kita udah denger ya, bahwa ternyata itu dia tadi konsistensi, punya visi misi yang jelas dan jangan dikit-dikit nyerah ya. Karena memang nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Semua butuh proses gitu. Yang penting dinikmati juga prosesnya. Dinikmati Ya nggak sih? dong. Jatuh, bangun, dicibir, dipuji, semua tuh sementara ya. Betul. Jadi tetap fokus ke tujuan kita apa gitu ya. Pastikan juga kita juga tetap menjaga kualitas produknya. Betul. Karena in the end ujung-ujungnya yaitu marketing bagus tapi produknya tidak sejalan gitu ya. Dengan marketing yang bagus ya orang akhirnya nggak mau beli ya kan. Pun sebaliknya barangnya bagus marketingnya nggak bagus gitu kan ya orang nggak ada yang tahu dong gitu kan. Jadi semua harus saling beriringan dan yang pasti optimis ya. Seoptimis Bu Iren menyambut 2023 yang katanya dengan santai bilang tadi Covid aja kita lewat kok ya, masa resesi enggak. Covid udah 2 tahun lebih nih katanya. Benar juga sih ya, kenapa kita pusing amat gitu kan. Yang penting visinya ada, planningnya ada, seperti itu. Oke, kalau gitu cukup dari saya. Terima kasih banyak Sama-sama Bu Iren ya, semoga semakin meroket kemana-mana produknya. Jangan lupa nih ya sahabat Paxel maupun sahabat UMKM Brilian, dicobain yang namanya Coklatin. Sekali lagi IG-nya apa kalau mau kepo-kepo? @coklat_in. @coklat_in, jangan salah, jangan yang lain. Ini nggak beli followers kan ini ya. @coklat_in. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi like, subscribe dan juga bisa didengar di Spotify ya pastinya ya. Podcast Antarkan Kebaikan dan juga Arbe Talks ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Kita ketemu lagi ya di podcast lainnya dengan UMKM lainnya juga pasti. Terima kasih. Bye. Antarkan Kebaikan Podcast.